Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya mereka yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita dengar tadi pengumuman tentang kurban. Ya, sebagian mungkin akan berkorban dengan domba yang besar, mungkin dengan sapi. Tapi ingat, la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darah yang dikucurkan. Wa innama yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kalian. Wattaqwa hahuna. Di sini letak ketakwaan itu. Jamaah rahimakumullah. Bicara bangkrut, bicara kerugian besar yang menimpa, yang membuat manusia sulit untuk tidur, bahkan sebagian harus depresi, dan ada yang harus dipenjara gara-gara kebangkrutan dia. Kita tidak suka dengan kebangkrutan, kita takut. Dan bagaimana manusia membuat planning bisnisnya supaya dia nggak gagal dalam bisnis itu. Dia melakukan berbagai macam cara, jalan, agar dia tetap sukses dan kekayaan yang dia miliki bertambah kemudian bertambah. Tapi kadangkala dengan kondisi ekonomi yang sulit ini tidak sedikit perusahaan yang harus gulung tikar. Padahal kebangkrutan di dunia bisa berubah. Masih ada kemungkinan dia sukses kembali, bahkan kekayaannya menjadi lebih banyak lagi. Pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa bangkrut di akhirat sana? Padahal kita sholat di shaf pertama, padahal kita puasa sunnah Senin dan Kamis, padahal kita berkorban dan berangkat haji. Jamaah rahimakumullah, orang bangkrut yang pertama di akhirat nanti tentunya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang jumlah mereka di muka bumi sekarang ya kira-kira 6 miliar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, maukah kalian aku kasih tahu tentang manusia-manusia yang paling rugi dengan amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang tersesat usaha mereka dalam kehidupan dunia, dan mereka mengira yang mereka kerjakan adalah baik. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka kufur dengan perjumpaan dengan Tuhan mereka. Maka kata Allah Azza wa Jalla, amalan mereka gugur. Kita pernah melihat ya berita tentang salah satu tokoh di masyarakat yang dia bersodakoh 1 triliun. 1 triliun dibagikan kepada fakir miskin.
Mungkin dia bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta dia. Tapi kata Allah, semua amalan mereka gugur, nggak ada gunanya. Dan kami tidak akan tegakkan timbangan buat amalan mereka. Kenapa? Karena memang amalan itu tidak terpenuhi syarat-syarat untuk diterima amalan. Ya, itu untuk orang-orang kafir. Dan kata Allah Azza wa Jal, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah dzalika huwal khusranul mubin. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau bicara orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi adalah yang merugi diri mereka dan keluarga mereka. Ada sebagian manusia yang harus masuk neraka, keluarganya ada di surga. Itulah kerugian yang nyata. Kalau hanya kerugian di dunia, sejatinya kita akan kehilangan semua yang kita miliki. Semuanya. Kalau sebagian kita rugi 10 miliar, 100 miliar, 5 miliar, atau lebih dari itu. Ingat, engkau diciptakan untuk kehilangan semuanya. Cincin yang ada di tanganmu akan dilepas oleh keluargamu. Baju yang kau pakai dilepas sama mereka. Jam yang mungkin kau beli mahal, yang kau bangga dengan jammu, akan dilepas. Tapi kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih abadi. Ahibati fillah, adapun yang muflis, yang bangkrut, yang pailit dari umat Nabi Muhammad SAW, Muslim dia tapi bangkrut. Boleh jadi dalam pandangan masyarakat, nih orang-orang soleh. Wallah, ana bersaksi Ustaz, nih orang baik Ustaz. Iya, dia juga membantu fakir miskin. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pernah bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, atadruna mal muflis? Kalian tahu nggak siapa manusia yang disebut bangkrut, pailit? Kata para sahabat, mereka punya standar duniawi, maka mereka menjawab dengan apa yang mereka ketahui. Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kalau orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang nggak punya cash, nggak punya aset. Itu bangkrut, habis semuanya. Tapi kata Nabi SAW, ingin membawa para sahabat menuju kepada kehidupan yang abadi, yang satu hari di sana seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian, kata Allah. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Maka Nabi SAW mengatakan kepada generasi terbaik umat ini, di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Beliau mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Adapun orang yang bangkrut di antara umatku, umat Islam. Kalau tadi kita bicara umat manusia, ini bicara umat Islam. Yang muflis dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan sholat. Ingat, sholat itu akan ditulis pahala kalau diterima.
Ini orang berarti sholatnya baik. Dia bawa tuh pahala sholat. Ada orang-orang yang sholatnya nggak diterima, nggak masuk dalam hadis ini. Inna rajula la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu salah. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Nggak ada yang diterima sholatnya. Adapun dalam hadis ini orang yang bangkrut ini, oh diterima sholatnya, ada pahalanya. Wasiam, puasa, nggak semua orang puasa diterima. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Ini orang soleh, sholatnya diterima, puasanya diterima, sehingga dia bawa tuh pahalanya. Wa zakah, Allahu Akbar. Ternyata orang ini orang kaya. Kita tahu kewajiban zakat ini buat orang-orang kaya. Dia keluarkan zakat. Mungkin dia punya sodakoh lainnya. Mungkin dia bangun masjid. Dia bawa tuh pahala. Dia punya hubungan sama Allah yang baik. Hablum minallahnya baik. Tapi ternyata dia punya masalah dengan manusia. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia datang dalam kondisi pernah memaki fulan dengan lisannya. Sekarang mungkin dengan tulisannya. Betapa mudahnya orang mencela orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Dengan mudahnya jari-jarinya mengetik di kolom komentar ucapan yang menyakitkan hati. Engkau pikir selesai ucapan itu? Enggak loh jamaah. Akan ada hisab untuk semua yang engkau catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang dilontarkan oleh lisan manusia melainkan di situ ada raqib, ada atid. Ada yang mengawasi dan ada yang mencatat. Dan di masa sekarang ini manusia mencatat sendiri. Sebagai bukti lebih kuat buat dia, ini tulisanmu. Ya. Dia datang dalam kondisi pernah memaki fulan. Ingat jemaah, mungkin ada orang yang pernah kita sakiti. Lalu engkau lupa. Tapi Allah ingat. Dan engkau akan ketemu sama orang itu. Akan ketemu sama mereka. Lalu kata Nabi SAW, Ya'ti wa qadhafa hadha. Dia pernah menuduh fulan atau fulanah berzina. Kadang-kala di kolom komentar kita mengomentari fulan, aduh pelacur. Engkau butuh 4 saksi loh untuk ucapan yang kau katakan itu. Ya mungkin dia wanita nggak baik-baik dengan pakaiannya, dengan dandanannya. Tapi ketika kau mengatakan dia pezina, datang ke 4 saksi. Kalau enggak, engkau akan bangkrut loh. Engkau merasa baik. Wa akala mala hadza. Dia datang, pernah makan hartanya fulan. Kita ini mungkin pernah dulu waktu kuliah, waktu sekolah, makan di kantin, nggak bayar. Makan 3, bayar 2. Dan engkau merasa sudah selesai. Boleh jadi itu orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Akan dikasih kesempatan untuk menuntut kita orang itu. Wa daraba hadza, mungkin dia juga pernah memukul. Ada yang sok-sok jagoan mukul kawannya. Atau ada yang menumpahkan darah saudaranya. Kata Allah Azza wa Jalla, fa yu'ta hadza min hasanatih. Di persidangan hari kiamat
Allah Azza wa Jal benar-benar akan menegakkan keadilan sehingga semuanya merasakan keadilan. Bahkan kambing yang tidak bertanduk, kambing jamaah, yang pernah ditanduk sama kambing yang punya tanduk, yang sok jagoan, Allah akan tegakkan keadilan buat tuh binatang, apalagi buat manusia. Tapi antum nggak punya uang pada waktu itu. Yauma la yanfa' mal wala banun. Di hari tidak bermanfaat harta antum semua ditinggal, wala anak-anak kita. Semua anak kita pada hari itu memikirkan nafsi, nafsi. Dia hanya memikirkan dirinya. Maka akan Allah ambil kebaikan-kebaikan antum. Salat antum dikasihkan ke fulan. Puasa antum dikasihkan ke fulan. Terus kalau ternyata yang nuntut banyak dan kebaikan dia sudah habis, maka dosa-dosa orang ini akan diambil dan ditimpakan kepada kita. Lalu kemana tempat kita? Neraka, kata Nabi SAW. Maka jangan sampai engkau merasa sudah baik. Boleh jadi ada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ada seorang wanita, kata sahabat Nabi, bercerita, kata tasaddaq, nih perempuan Masya Allah qiyamul lail, bukan sholat 5 waktu aja, qiyamul lail dia kerjain. Puang tu'dhi jiranah, suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, nggak ada baiknya nih perempuan. Dia finnar, neraka tempatnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, jangan terlalu memikirkan dunia dan engkau lupa memikirkan akhirat. Demi Allah, satu celupan, kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli nar. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, yang paling nikmat hidupnya, tapi dia divonis masuk neraka. Fayughmasu fin nari ghamsah. Kemudian ini orang yang paling senang hidupnya di dunia dicelup satu celupan di dalam neraka, satu celupan ghamsah, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qat? Pernahkah dalam hidupmu engkau melihat sebuah kenikmatan? Ngelihat. Hal marra bika na'imun qat? Pernahkah engkau lewat kebaikan kepadamu? Lewat. Kata dia, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu na'iman qat. Enggak, wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun, padahal dia orang paling senang hidupnya di dunia. Maka jangan meremehkan api neraka. Wa yu'ta bi ab'asi ahlil ardi min ahlil jannah. Dan akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi. Mungkin dia lahir buta, mungkin dia lahir buntung tangan dan kakinya, hidupnya penuh dengan penyakit, dicela, dimaki, dihinakan oleh masyarakat, tapi dia penghuni surga. Dicelup satu celupan ke surga, dia lupa dengan semua kesusahannya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Jamaah, berlomba-lombalah, bersegeralah menuju keampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Sebagian kita Jumat lalu telat datangnya.
Jumat sebelumnya juga telat. Jumat 2 tahun yang lalu dia juga telat. Apa sih sebenarnya yang kau cari dalam kehidupan ini? Khotib kalau sudah naik mimbar, itu malaikat tutup buku. Apa nggak bisa engkau rencanakan datang sebelum khotib naik mimbar? Ingat, kita sebentar di tempat ini. Dan hari Jumat ini hari yang mulia. Perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.